wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasuti, NIM 1914080025, jurusan Tadris IPA Fisika A, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Baiklah, di sini saya akan mereview materi metodologi penelitian tentang isu-isu yang berkaitan dengan pembelajaran IPA. Yang pertama yaitu PJJ daring dan luring. Yang pertama yaitu PJJ daring dan luring. PJJ daring merupakan pembelajaran jarak jauh dalam jangkauan internet, sedangkan PJJ luring merupakan pembelajaran jarak jauh luar internet. Adapun perbedaan dari PJJ daring dan luring yaitu PJJ daring merupakan pembelajaran yang menggunakan alat bantu berupa internet, menggunakan aplikasi pendukung seperti Zoom, Meet, Google Classroom. Sedangkan PJJ luring merupakan pembelajaran yang tidak menggunakan aplikasi pendukung, pembelajarannya yang dilakukan dengan tatap muka. Adapun PJJ daring yang dilakukan lainnya seperti televisi dan dokumentasi. Yang kedua yaitu keterampilan abad 21. Pada keterampilan abad 21 ini lebih dikenal dengan istilah 4C, di mana yang pertama yaitu kreatif atau kreativitas, di mana peserta didik pada keterampilan abad 21 ini dituntut untuk lebih kreativitas dalam pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran pada kurikulum 2013 menuntut peserta didik untuk lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu communication skill, di mana peserta didik dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Yang ketiga yaitu critical thinking and problem solving, di mana selain dituntut untuk kreativitas dan kemampuan berkomunikasi yang baik, peserta didik juga dituntut untuk berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Contohnya dengan cara memberikan tipe soal HOTS. Yang terakhir yaitu ability to work collaboration, di mana kemampuan bekerja sama secara kolaborasi. Peserta didik selain belajar secara individu, peserta didik juga dituntut untuk mampu melakukan pembelajaran secara kolaborasi. Yang ketiga yaitu literasi sains. Literasi sains sendiri merupakan suatu ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep dan proses untuk seseorang membuat keputusan dengan pengetahuan. Adapun tujuan dari literasi sains sendiri yaitu pengetahuan dan menyelidiki kosakata lisan dan tulisan dan serta hubungan antara sains, teknologi, dan masyarakat. Literasi sains sendiri di dalam Islam dijelaskan di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41. Untuk penerapan literasi sains sendiri pada kurikulum 2013 yaitu penerapan model komparatif, yaitu di mana membangun sarana dan prasarana. Untuk di Indonesia sendiri, literasi sainsnya belum bisa dikatakan memuaskan karena peserta didik Indonesia belum menunjukkan prestasi sains yang cukup baik. Yang keempat yaitu PISA, di mana di dalam PISA terdapat konteks serta proses-prosesnya. Yang pertama yaitu konteks sains, proses sains, sikap, serta konteks aplikasi. Adapun temuan-temuan PISA di antara lain yaitu memahami literasi membaca, matematika, dan sains, serta memahami kelebihan dan kelemahan pendidikan masing-masing negara. Yang kelima yaitu TIMSS, di mana TIMSS ini bertujuan untuk menilai pembelajaran matematika dan sains. Untuk pengertian TIMSS sendiri yaitu merupakan studi internasional tentang arah dan perkembangan matematika dan sains. Tujuan dari TIMSS sendiri yaitu meningkatkan pengajaran dan pembelajaran IPA dan matematika dengan cara prestasi siswa. Untuk sejarahnya, TIMSS sendiri pertama kali di Amsterdam. Untuk pertama kali TIMSS dilakukan di Amsterdam, Belanda. TIMSS dilakukan pada 4 tahun sekali.
Untuk penilaian tim, sekolah-sekolah di Indonesia masih terbilang kategori rendah. Selanjutnya yaitu KPS. KPS merupakan kemampuan peserta didik dalam menerapkan metode ilmiah dalam memahami pengembangan sains mengemukakan ilmu pengetahuan. Penerapan KPS yaitu pada pelaksanaan praktikum fisika dan fisika pada materi kalor, di mana menunjukkan dasar satu yang dilakukan pada materi alat-alat ukur, yaitu dikategorikan cukup dengan presentasi 63%. KPS menurut para ahli, yang pertama yaitu keterampilan proses dasar, mengamati, menggunakan, mengukur, ramalan, dan lain-lain. Sedangkan kategori keterampilan proses terintegrasi yaitu apaan, eksperimen dan pengontrolan variabel, perumusan hipotesis, dan lain-lain. Untuk manfaat dari KPS sendiri yaitu ilmu pengetahuan dapat berkembang dengan pendekatan keterampilan serta proses. Sedangkan penilaian KPS merupakan bagian integral yaitu untuk mengukur perkembangan KPS itu sendiri. Selanjutnya yaitu generasi Z, Alpha, dan digital. Generasi Alpha merupakan generasi yang lahir setelah generasi Z, yaitu yang lahir pada tahun 1995 sampai dengan 2019. Adapun karakteristik dari generasi Alpha sendiri yaitu melek digital sejak usia dini. Generasi ini terpapar oleh teknologi secara terus-menerus sejak kecil. Yang kedua, media yang dapat memberikan informasi dan sekaligus melatih motorik secara kognitif anak untuk pembelajaran karakteristik pada usianya. Sedangkan generasi Z merupakan generasi internet karena di mana pada generasi ini selalu berhubungan dengan dunia maya. Adapun karakteristiknya yaitu cinta kebebasan, berperilaku instan, memiliki ambisi yang besar untuk sukses, mahir teknologi, suka berkomunikasi, serta mengumbar privasi. Sedangkan definisi generasi digital sendiri yaitu literasi digital diartikan sebagai kecakapan pemahaman dan menggunakan informasi dari berbagai tipe format sumber informasi yang lebih luas dan mampu ditampilkan melalui perangkat komputer. Adapun karakteristik dari generasi ini sendiri yaitu menikmati aktivitas dalam lingkungan yang serba online, hubungan pertemanan secara sesegera mungkin mendapatkan informasi. Yang kedua, berkolaborasi secara berjejaringan. Yang selanjutnya yaitu hakikat IPA. Hakikat IPA berasal dari kata nature yang berarti alamiah yang berhubungan dengan alam, sedangkan sains artinya ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut para ahli, Cipeta dan Kobala mendefinisikan IPA sebagai a way of thinking, a way of investigation, a body of knowledge and science and its interaction with technology and sociality. Pembelajaran IPA sendiri menurut Sugihartono yaitu suatu upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak untuk menyampaikan ilmu pengetahuan dengan berbagai metode. Ini dijelaskan dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2006 menyatakan bahwa lingkup IPA meliputi fisika, biologi, dan kimia. Adapun mode keterpaduan menurut Forgartin mengemukakan bahwa pola mengintegrasikan materi atau tema dalam pembelajaran, sedangkan menurut Prabowo bahwa model pembelajaran terpadu yang dipandang layak untuk dikemukakan dan mudah dilaksanakan pada pendidikan formal yaitu harus memuat model keterhubungan, connecting, model jaring laba-laba, web, yang ketiga model keterpaduan, integrate. Cukup sekian penjelasan saya tentang isu-isu pada pembelajaran IPA. Kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.